Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wibowo dengan NPM 229 di sini saya akan menjelaskan tentang fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi dalam mata kuliah machine learning yang diampu oleh Bapak Artono SPDMT. Oke, langkah pertamanya yakni saya menyiapkan datasetnya. Kita hubungkan dulu datasetnya. Di sini saya menggunakan data Titanic. Oke. Lalu langkah selanjutnya yakni melakukan import library yang diperlukan. Di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Scikit-learn Model Selection, Scikit-learn Processing, lalu Scikit-learn Assemble, Scikit-learn Metric, dan Scikit-learn Input. Yang dimana untuk Pandas untuk mengelola data dalam format tabel, sedangkan NumPy untuk operasi numerik, lalu Scikit-learn Model Selection untuk membagi data menjadi data latih, lalu yang Scikit-learn Processing untuk normalisasi data, Scikit-learn Assemble untuk model pembelajaran mesin, Scikit-learn Metric untuk evaluasi performa model, lalu Scikit-learn Input untuk menangani nilai yang hilang pada data. Selanjutnya saya melakukan langkah identifikasi dan statistik fitur, yang dimana membaca data Titanic lalu menampilkan informasi dataset. Di sini bisa kita lihat untuk jumlah seluruh datasetnya berjumlah 1309. Jikalau berawal dari 0 maka 1308. Ini adalah tampilan kolom dari dataset Titanic. Lalu ini tipe datanya. Ini adalah tabel dari masing-masing kolom yang ada di dataset saya, yakni Titanic. Ini ada count, mean, rata-rata, standar, minimal, dan maksimal. Berdasarkan analisis awal, berikut adalah beberapa langkah fitur engineering yang dapat saya lakukan. Yang pertama, identifikasi fitur yang tidak relevan. Kolom yang berisi hanya nilai 0 seperti 0, 01, 0, let's say sampai 0, 18 ya. Ini adalah kolom-kolom yang menurut saya tidak penting, akan saya hilangkan. Lalu untuk selanjutnya ini modifikasi fitur. Kolom percentage mungkin tidak relevan sebagai fitur untuk prediksi dan bisa saya hapus nantinya. Dan kolom survive atau yang selamat akan kita rename menjadi survive. Ini dia typo penulisannya ini ya, kan kita ubah biar nanti mempermudah kita membaca datanya. Lalu langkah yang ketiga yaitu encoding variable kategorikal, yakni pada kolom sek dan embarked akan di-encode menjadi representasi numerik jika mereka tidak dalam bentuk numerik. Selanjutnya yang keempat, pembuatan fitur baru. Kolom family size dihitung dari jumlah SIP, SP, dan part untuk mewakili ukuran keluarga penumpang. Jadi kita akan membuat kolom baru bernama family size, yang dimana kita akan menggabungkan SIP, SP, dan parts. Lalu selanjutnya kita akan melakukan normalisasi fitur numerik. Kolom X dan var akan dinormalisasikan untuk mengurangi variabilitas dalam data numerik kita nanti ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut yang di atas. Menghapus kolom, lalu mengganti nama kolom survive menjadi survive ya, ini menjadi survive, yakni yang selamat. Lalu membuat fitur family size dalam jumlah SIP dan pad, menghapus
personal, relevan, normalisasi, umur dan var, menggunakan standar scalar, visualisasi sebelum dan setelah proses fitur engineering, visualisasi distribusi umur dan tarif sebelum normalisasi, menampilkan hasil visualisasi, visualisasi distribusi setelah normalisasi. Oke. Setelah ini saya jalankan, maka akan tambah seperti ini. Ini adalah distribusi usia atau X sebelum normalisasi. Ini juga adalah tampilan distribusi tarif sebelum dinormalisasi. Lalu untuk yang warna hijau ini, yakni distribusi usia setelah dinormalisasi, bisa kita lihat di sini dia lebih signifikan perubahannya. Yang awalnya dari 0 sampai 80, di sini dari 0 sampai 4. Lalu untuk distribusi tarif setelah dinormalisasi yang awalnya 0 sampai 500, maka dia berubah menjadi 0 sampai 8. Kesimpulannya, ini proses engineering telah berhasil saya terapkan pada database berikut dalam langkah-langkah yang telah saya lakukan. Yang pertama, penghapusan kolom yang tidak relevan. Kolom yang hanya diisi dengan nilai 0 telah saya hapus. Kolom ini tadi, ini dari 0, 01, 02, let's say sampai 018 ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, pembuatan fitur family size. Fitur baru ini menggambarkan ukuran keluarga dengan menjumlahkan zips dan pair. Di sini saya menggabungkan dua kolom menjadi satu yang bernama fitur family size. Langkah selanjutnya yakni yang keempat, normalisasi, yang dimana saya menormalisasi kolom usia atau X dan var dinormalisasi menggunakan standar untuk mengurangi skala yang terlalu lebar. Ini saya normalisasi dia. Oke. Setelah kita melakukan fitur engineering, lalu kita akan masuk ke langkah data augmentation. Di sini karena dataset saya karena data dataset saya merupakan data tabular, yakni Titanic. Teknik data augmentation yang biasa diterapkan pada data teks atau citra kurang relevan. Jadi data saya ini kurang relevan ya kalau menggunakan data augmentation, baik itu data citra maupun data teks. Lalu augmentation yang umum dilakukan pada data citra seperti rotasi, penskalaan, atau pada teks seperti sinonim tidak akan efektif dalam data set saya ini. Maka saya akan mengambil proses atau fitur lainnya, yakni menggunakan SMOT atau Synthetic Monitoring Over Sampling Technique Q. Apa itu? Yakni metode yang digunakan jika dataset memiliki ketidakseimbangan kelas, terutama pada kolom survive, yakni pada kolom selamat. SMOT membuat sampel data sintetis untuk kelas minoritas agar lebih seimbang, yang dapat ditingkatkan performa model dalam mengklasifikasi data yang tidak seimbang. Jadi kita akan mengklasifikasinya. Mengecek distribusi pada kolom survive untuk melihat apakah data tidak seimbang. Ini adalah hasilnya. Untuk 0 yakni 967, lalu yang 1 yakni 342. 0 ini yang tidak selamat, yang 1 ini yang selamat. Dari distribusi pada kolom survive atau yang selamat menunjukkan ketidakseimbangan kelas, yang dimana 967 sampel pada kelas 0 atau tidak selamat dan 342 sampel pada kelas 1 yang selamat. Lalu untuk mengatasi hal ini saya menggunakan teknik SMOT agar kelas minoritas selamat lebih seimbang. Langkah yang saya ambil yakni memisahkan fitur dan target. Jadi saya akan membuat variabel X Titanic dengan akan menghapus kolom survive ini. Lalu saya
buat variabel Y Titanic juga. Lalu selanjutnya mengisi nilai NaN dengan rata-rata kolom. Lalu melakukan smooth setelah inputasi, menampilkan distribusi kelas setelah smooth. Lalu hasil dari distribusi kelas setelah saya melakukan teknik smooth ini, yakni untuk yang 0 atau yang tidak selamat adalah 967 dan yang selamat 967 juga. Jadi dia datanya lebih seimbang. Kita lihat yang di atas tadi sebelum menggunakan metode smooth, dia untuk hasilnya sendiri yang survive atau yang tidak selamat 967, yang survive atau yang selamat 342. Setelah kita menggunakan metode smooth, lalu kita akan normalisasi data yang telah kita ubah tadi. Normalisasi data, visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah normalisasi. Di sini saya menggunakan visualisasi distribusi data sebelum normalisasi dan visualisasi distribusi data setelah normalisasi. Kita akan membandingkan data yang sudah dinormalisasi dan yang belum dinormalisasi. Di sini kita bisa lihat diagramnya, distribusi X sebelum dinormalisasi, lalu distribusi VAR sebelum dinormalisasi, dan distribusi family Z sebelum dinormalisasi. Di sini rentangnya yang X atau usia ini antara 0 sampai 4, lalu yang VAR antara 0 sampai 8, dan yang family Z antara 0 sampai 10. Lalu kita bisa melihat diagram ini yang sudah dinormalisasi. Yang diagram X atau usia ini, dia setelah dinormalisasi menjadi 0 sampai 10. Yang VAR setelah dinormalisasi rentangnya menjadi 0 sampai 1, lalu family Z dari 0 sampai 1 juga. Bisa kita lihat di sini bahwasanya datanya sudah normalisasi. Ini akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan pembuatan model nanti ya, setelah data dinormalisasi. Lalu apa kesimpulan dari teknik-teknik tadi, yakni feature engineering, data augmentation, saya menggunakan metode smooth, yang dimana menggunakan metode smooth dan normalisasi data. Jadi kesimpulannya yakni distribusi fitur X sebelum normalisasi, diagram warna oranye rentang umur X berada pada skala asli antara 2 hingga 4 karena sebelum telah dinormalisasi ke Z-score. Setelah normalisasi, diagram berwarna hijau rentang umur berubah menjadi 0 sampai 1 setelah penerapan min-max scaling, sehingga nilai-nilai minimum menjadi 0 dan maksimumnya 1. Normalisasi ini membuat distribusi umur berada dalam skala yang seragam, yang membantu model tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, distribusi fitur VAR sebelum dinormalisasi. Tarif atau VAR memiliki rentang yang sangat luas dengan nilai tertinggi pada beberapa sampel dengan distribusi yang sangat miring ke kanan nih. Sebelumnya VAR ini sangat miring ke kanan, tetapi setelah dinormalisasi, tarif ditransformasikan dalam rentang 0 hingga 1 yang mengurangi efek nilai ekstrim tanpa mengubah distribusi secara drastis. Ini juga penting dalam model yang sensitif terhadap jarak seperti KNN atau SFM agar tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim di fitur VAR tadi, fitur tarif. Lalu yang ketiga, distribusi fitur family size. Skala normalisasi ukuran family keluarga atau family size memiliki rentan antara 0 hingga 10, dengan sebagian besar penumpang memiliki ukuran keluarga kecil. Lalu setelah dinormalisasi, rentang family size disesuaikan antara 0 sampai 1, membuat nilai-nilai menjadi beragam dan dalam skala yang lebih kecil.
Dengan normalisasi ini, FamilyJazz memiliki bobot yang lebih seimbang saat digunakan dalam model yang mengandalkan jarak atau perbandingan antar fitur. Jadi, kesimpulan dari normalisasi tadi, menggunakan min-max scaling telah berhasil mengubah rentang fitur numerik ke dalam skala yang beragam nih, yakni antara 0 hingga 1. Ini juga berguna atau bermanfaat dalam algoritma yang sensitif terhadap skala fitur seperti KNN, SVM, dan neural networks. Normalisasi ini membantu mengurangi efek fitur yang memiliki rentang nilai berbeda-beda yang dapat meningkatkan kinerja model machine learning. Jadi normalisasi ini mempermudah kita nanti saat membuat model machine learning ya. Oke, ini manfaat, kesimpulan dan manfaatnya ya teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan dari teknik-teknik, yakni teknik identifikasi data fitur, lalu saya fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data saya, yakni data teknik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.